Oke, jadi minggu lalu itu kita sudah melihat di dalam Ibrani 10. Sebenarnya dalam 2 minggu berturut-turut kita membahas itu Ibrani 10. Di situ ada satu pernyataan yang sangat-sangat tajam dan jelas tertulis di dalam ayat yang ke-9 bahwa kedatangan Yesus itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Apa yang dia lakukan dengan kedatangannya itu, yaitu dia menghapuskan yang pertama dan menegakkan yang kedua. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa yang pertama itu adalah segala sistem, segala sesuatu, segala yang tertulis yang Anda bisa baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Seluruhnya itu dihapuskan. Artinya itu sudah tidak diberlakukan lagi di dalam pemahaman Allah, tidak lagi berlaku di dalam pandangan Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi kedatangan Yesus adalah menghapus yang pertama itu. Seluruh, sekali lagi saya harus katakan seluruh, bukan hanya 1-2 dari hukum-hukum, dari peraturan-peraturan. Seluruh kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama itu tidak lagi berlaku di hadapan Allah. Karena dihapus. Bahasanya begitu. Dan kenapa dia menghapuskan yang pertama itu? Supaya dia bisa menegakkan yang kedua. Ya, dia menegakkan yang kedua. Yang kedua itu apa? Adalah suatu hubungan yang baru. Yang kedua itu adalah sesuatu yang memang menjadi tujuan dia dari semula. Tujuan dari awalnya. Yang kita sebut sekarang ini dengan perjanjian yang baru. Mungkin saya harus menjelaskannya seperti ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dia memiliki satu keinginan di dalam dirinya, di dalam diri Allah, untuk memiliki suatu ciptaan yang dimana dalam ciptaan ini adalah kemuliaannya dia dibesarkan, dipermuliakan, Allah dipermuliakan. Jadi dia ingin satu ciptaan, itu yang menjadi keinginan Allah. Tentu saja ciptaan yang Allah kehendaki itu bukan yang bersifat natural. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Jadi satu ciptaan yang Allah kehendaki adalah satu ciptaan yang bersifat roh, bersifat rohani. Itu yang dikehendaki oleh Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum ciptaan yang dia kehendaki itu hadir, yang dia buat, yaitu ciptaan roh itu, sebelum itu hadir, maka dia membuat terlebih dahulu gambarannya dari apa yang dia mau itu. Sering kita katakan, kalau saya ingin punya rumah, keinginan saya kan rumah itu. Tapi sebelum saya buat rumah itu, saya buat dulu blueprint-nya. Ya. Allah menginginkan, tujuan Allah adalah ciptaan roh itu. Di mana di dalam ciptaan itu, Allah bisa tinggal di situ, Allah bisa bersama-sama dengan ciptaannya, dengan seisinya, dan Allah dipermuliakan. Tetapi sebelum ciptaan yang roh ini hadir, maka dia membuat terlebih dahulu ciptaan natural. Sebagai gambarannya. Sebagai panduan. Kalau orang melihat gambaran itu, orang melihat panduan itu, maka orang dapat mengikuti, dapat melihat, atau dapat melihat tujuan Allah yang sebenarnya. Dengan saya melihat maket, saya melihat blueprint rumah seseorang, maka saya tahu bahwa dia menghendaki rumahnya itu seperti itu. Seperti market itu yang besar, tapi tentu saja. Lalu kita tinggal tanya dia bagaimana bentuk dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya dia ciptakan natural ini. Dia ciptakan langit dan bumi yang natural. Dunia itu dia ciptakan. Jadi dunia diciptakan itu bukan cuma sekedar iseng begitu Allah lagi lewat, lihat ada tanah kosong, lalu dia sulap menjadi bumi. Tidak, dia ciptakan seluruhnya. Dia ciptakan itu untuk menjadi gambaran daripada apa yang menjadi isi hatinya. Ya, apa yang menjadi isi hatinya. Dan kita bisa simpulkan isi hati Allah itu adalah Kristus. Nanti suatu waktu kita bisa bahas dengan jelas itu. Yang menjadi isi hatinya, Kristus itu. Yaitu ciptaan roh itu. Ya, itu yang menjadi isi hati Allah. Lalu dia mulai membuat dunia itu. Dia sebutkan terang, dia buat binatang-binatang, dia buat tumbuh-tumbuhan, dia buat manusia. Semua yang dia buat itu adalah gambaran. Sekali lagi, bumi dan ciptaan itu isinya adalah gambaran. Bagaimana nanti ciptaan Allah, yaitu roh itu, ciptaan roh itu hadir. Semua itu gambaran.
Lalu dia buat juga peristiwa-peristiwa di dalam sepanjang perjalanan perjanjian lama itu. Dia buat peristiwa-peristiwa. Ada Kejadian, ada Musa, ada Abraham, ada Nuh, ada Bahtera. Semua cerita itu yang tentu saja pada saat itu terjadi, itu live. Itu betul-betul kehidupan orang-orang yang sedang memperagakan tentang bagaimana kehidupan rohani yang Allah mau. Orang-orang yang terlibat dalam itu sebagai gambaran. Allah berikan hukum-hukum, Allah berikan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang ini. Dengan bangsa Israel dia mengikatkan perjanjian, dia berikan hukum kepada bangsa Israel, hukum Taurat dia berikan. Semua itu sekali lagi adalah gambaran. Hanya gambaran, bukan menjadi esensi, bukan menjadi substansi daripada keinginan Allah. Tapi Allah buat itu. Itu bagus sekali sebenarnya. Sehingga kalau kita membaca cerita-cerita itu, tentu saja pada saat kejadian itu benaran. Tapi bagi kita sekarang kan dia menjadi kisah yang kita bisa baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga kalau kita bisa membaca seluruh Alkitab Perjanjian Lama itu dan melihat tujuan Allah, maka kita menempatkan diri kita pada posisi dari mana Allah melihatnya. Sama seperti seorang penulis buku. Anda akan bisa memahami isi hati daripada penulis buku itu jikalau Anda melihat dari sudut pandang sang penulis ini. Demikianlah Alkitab Perjanjian Lama itu. Jadi Alkitab Perjanjian Lama diperintahkan untuk ditulis banyak sekali. Hamba-hamba Tuhan diperintahkan untuk menulisnya, para nabi menulisnya, dan dikumpulkan. Kenapa Allah perintahkan itu semua harus ditulis? Karena itu nanti menjadi kesaksian supaya kalau orang membaca itu, orang melihat Alkitab Perjanjian Lama itu, mereka harusnya bisa melihat Kristus di dalamnya. Kenapa? Karena isi hati Allah membuat Perjanjian Lama itu untuk memberitakan deskripsi atau catatan atau gambaran tentang bagaimana Kristus yang sebenarnya. Bukan Kristus yang saya katakan hanya hidup di dunia selama 33 tahun itu, bukan itu. Karena tujuan Allah bukan itu. Tapi Kristus yang mana? Yang setelah dia bangkit itu. Karena melalui kebangkitan Kristus itulah, maka terjadi sudah tujuan Allah yang sebenarnya. Melalui kebangkitan Kristus itulah, maka ciptaan rohani itu sudah ada. Nah, rumah itu sudah berdiri. Tidak perlu lagi dia punya blueprint. Tetapi tentu saja untuk menceritakan kepada orang lain masih kita perlukan hanya sebagai cerita. Tetapi Allah tidak lagi menulis kisah tentang gambarannya, tentang ciptaan rohnya itu. Dia tidak lagi menulis sebagai gambaran-gambaran untuk bagaimana rumahnya itu bisa berdiri. Kenapa? Karena rumahnya sudah berdiri. Dia tidak lagi membuat deskripsi-deskripsi. Orang-orang Perjanjian Lama itu tidak perlu lagi hidup menurut Perjanjian Lama. Kenapa? Karena gambarannya sudah berhenti. Mereka tidak lagi dibutuhkan tindakan-tindakan ibadah menurut Perjanjian Lama, tidak perlu diperlukan lagi. Kenapa? Karena sudah berhenti. Karena itu hanya sebagai gambaran. Bangsa Israel beribadah pergi ke bait Allah, mereka beribadah persembahkan korban-korban, mereka beribadah melakukan hukum-hukum Taurat, itu tidak lagi diperlukan semuanya karena semua itu hanya gambaran. Ada waktunya kapan gambaran itu berhenti. Ada waktunya dia diciptakan di awalnya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian Anda baca. Dan ada waktunya dia berhenti. Sampai yang terakhir Allah tulis itu adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 16 itu jelas sekali. Ayatnya yang ke-16 kalau saya bacakan lagi di situ. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jelas sekali terus Lukas 16 ayat 16. Apa itu hukum Taurat dan kitab para nabi? Seluruh perjanjian lama, Alkitab Perjanjian Lama itu. Itu memang Allah tulis sebagai gambaran dan itu dibuat sepanjang perjalanan sampai Yohanes. Kenapa sampai Yohanes? Karena sekarang datang yang aslinya. Sekarang datang Yesus yang dari dicatat dalam Ibrani 10 ayat 9. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dia hapuskan dan yang kedua dia tegakkan.
Sekarang dia mendirikan kerajaan roh itu. Makanya sekarang seluruh agama Kristen mengajarkan kepada orang-orangnya, umatnya, adanya ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Ya roh itu. Adanya manusia baru. Apa itu manusia baru? Ya manusia roh itu. Seluruhnya. Tetapi herannya, kebanyakan orang kok masih hidup di lama gitu. Masih beribadah kepada Allah menurut pola perjanjian lama. Masih menggunakan hukum-hukum menurut perjanjian lama. Kalau kita ciptaan baru, maka kita tidak lagi menjadi gambaran. Kita justru harus menerapkan bagaimana kita sekarang sebagai ciptaan yang baru. Bangsa Israel hidup di dalam posisi sebagai gambaran. Yang mereka menerapkan bagaimana mereka menjadi gambaran. Karena memang posisi mereka adalah gambaran, bukan ciptaan baru. Kita sekarang suatu umat Allah yang sudah lahir baru itu ditujukan untuk hidup di dalam ciptaan yang baru. Manusia baru, manusia roh itu. Bait Allah yang baru dan segala hukum yang baru. Seterusnya. Berita ini yang disampaikan oleh seluruh rasul-rasul. Ketika rasul-rasul harus menyampaikan Kristus, mereka tidak punya Alkitab lain selain perjanjian lama. Mereka tidak memberitakan mengenai Kristus itu diambil dari kitab Yohanes. Tidak. Mereka tidak memberitakan diambil dari kitab Roma, Korintus, Galatia, Ibrani bahkan. Belum ditulis pada waktu itu. Mereka harus memberitakan Kristus dari Alkitab perjanjian lama. Dari kitab suci itu sendiri. Kenapa? Karena sepanjang perjanjian lama. Di dalam seluruh isi Alkitab itu. Di dalam seluruh kitab suci itu. Perjanjian lama itu. Di situ sebenarnya dituangkan mengenai Kristus. Nah, sebagian besar orang Israel gagal melihat Kristus itu. Mereka memiliki Alkitab perjanjian lama, tetapi mereka tidak melihat Kristus yang diberitakan di dalam perjanjian lama itu. Dan saya menyadari bahwa zaman sekarang juga banyak orang Kristen tidak melihat Kristus di dalam perjanjian lama. Apa yang sering kita lihat lebih banyak kepada arah fisikalnya. Oh, dia akan lahir di Yerusalem, dia mati, dia melayani bagaimana, dia nanti naik keledai, dia nanti akan disalib. Itu fisikal, itu fisikal. Tapi bukan itu saja berita yang diberitakan. Itu hanya bagian kecil yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu kalau Anda lihat begitu indah Kristus itu diceritakan di situ. Dan itu sebenarnya yang Yesus sering ungkapkan sepanjang kalau Anda baca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yahya itu. Dia sering berkata begini, akulah kehidupan. Di perjanjian lama kehidupan itu dibeberkan sedemikian rupa bagaimana kehidupan di dalam Allah. Akulah terang. Bagaimana terang itu? Akulah pohon. Bagaimana pohon itu? Akulah pohon anggur. Akulah roti. Akulah pintu. Yesus itu semua Yesus tidak katakan di luar perjanjian lama. Itu semua ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab perjanjian lama itu adalah gambaran tentang Kristus. Dan sekarang sudah datang yang digambarkannya itu. Kristus itu. Murid-murid pun ketika menyampaikan pengajaran, mereka tidak ambil dari kitab perjanjian baru, saya sudah katakan tadi. Tapi seluruh perjanjian lama itu diterangkan supaya orang melihat Kristus di dalamnya. Jikalau kita gagal melihat Kristus di dalamnya, maka sebenarnya kita tidak pernah menjadi ciptaan baru. Itu jelas sekali sebagai indikator. Itu indikator buat kita. Apalagi kalau kita masih menerapkan sebagai posisi, sebagai gambaran tadi. Kita hidup di dalam gambaran, bukan di dalam realita yang Allah sudah dirikan. Kita hidup di dalam apa yang Allah sudah hapus. Bukan di dalam realita yang Allah sedang tegakkan, supaya kita berlaku, hidup, berjalan, bernafas di dalam yang baru itu. Bangsa Israel banyak yang gagal. Bukan cuma bangsa Israelnya, tua-tuanya. Pemimpin-pemimpin bangsa Israel, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, mereka mempelajari perjanjian lama itu dan tidak melihat dari sudut pandang Kristus. Tidak sudut pandang Bapa. Mereka mempelajari perjanjian lama itu hanya untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Mereka perlu dibebaskan dari dosa, mereka perlu dibebaskan dari politik, mereka perlu dibebaskan dari kungkungan, penjajahan, mereka perlu dibebaskan dari kebutuhan ekonomi, mereka perlu dibebaskan dari sakit penyakit mereka, dan mereka mencari membaca Alkitab itu hanya menurut kebutuhan mereka. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, kita juga tidak akan bisa melihat Yesus. Sama saja. Mereka menyelidiki Alkitab itu. Kitab suci itu mereka selidiki sepanjang perjalanan lama itu.
Padahal kitab itu memang ditulis supaya Kristus diberitakan di situ. Tetapi mereka tidak melihat Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 5. Di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-39. Yesus dengan jelas mengatakan apa yang tadi saya sudah katakan itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini dia katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Tentu saja bangsa Israel, para ahli Taurat, imam besar. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mereka tidak melihat Kristus yang diberitakan itu. Dan saya katakan dengan pasti bahwa mereka tidak melihat Kristus yang diberitakan itu. Walaupun mereka imam besar. Walaupun mereka masuk ke dalam bait Allah. Walaupun mereka membawa dupa yang harum. Walaupun setiap hari mereka menaruh roti di situ. Tinggal di dalam, dipuji-puji orang, disembah-sembah. Bahkan dihormati oleh orang mungkin. Mereka berlaku seperti orang yang beribadah. Mereka datang kepada Allah. Tetapi mereka tidak mengenal isi hati Allah. Saya katakan itu dengan pasti. Kenapa? Karena ketika Kristus yang diberitakan dalam perjanjian lama itu hadir secara fisik depan mata mereka. Secara fisik depan mata mereka. Tidak mereka kenal. Secara fisik saja dia nggak kenal, bagaimana ada secara roh. Yesus itu hadir, turun ke dalam dunia ini secara fisik. Hadir berbicara, hadir di sekitar mereka. Melakukan perbuatan-perbuatan yang harusnya mereka kenal. Kalau mereka melihat Kristus dalam Alkitab itu, mereka harusnya kenal dia. Tetapi mereka tidak kenal. Lebih parah lagi, mereka salibkan dia. Yang salibkan itu, yang memerintahkan itu imam besar. Imam besar ini, saudara, itu bukan penjahat pada zaman itu. Imam besar ini pada masa itu adalah orang yang sangat terpandang. Yang harusnya memimpin umatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ironisnya seperti itu. Nah, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Bukan hanya kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada imam besar, bukan hanya kepada ahli Taurat. Kepada kita pun jikalau kita tidak melihat Kristus yang sebenarnya. Jikalau fokus kita kepada Alkitab itu hanya untuk mencari Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya sakit, bagaimana ya? Oh, bilur-bilurnya menyembuhkan. Lalu kita datang pada Tuhan dengan pola pikir kita, Tuhan sembuhkan saya punya penyakit. Oh, saya kesulitan ekonomi. Oh, Tuhan membebaskan. Dan tidak jarang saya suka dengar tawaran-tawaran untuk datang pada Tuhan. Kalau orang-orang sedang kesusahan, datang pada Tuhan, bertobat, terima Yesus dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak melihat Kristus, kalau kita tidak bertemu dengan Kristus yang sesungguhnya, yang diberitakan oleh Alkitab itu, diberitakan oleh hamba-hambanya, maka apalah artinya ibadah kita? Apa artinya cinta kasih kita kepada Tuhan jikalau kita tidak mengenal pribadi itu? Bangsa itu hidup di dalam bayangan. Dan mereka melakukan tugas mereka. Dan itu sudah diakhiri oleh Tuhan. Sekarang adalah keberadaan kita. Yaitu di mana kita tidak lagi hidup di dalam bayangan. Kita hidup dalam realita. Maukah kita masih bertindak menurut bayangan, gambaran? Itu sama dengan kita tidak mengenal apa maksud daripada Alkitab itu sendiri. Bahwa itu semua sudah diakhiri, ditiadakan. Dan saya masih percaya masih ada orang-orang yang melihat isi Alkitab itu dengan benar. Saya masih percaya zaman sekarang. Walaupun kebanyakan yang kita temukan, banyakkan penyimpangan kiri kanan. Pada zaman Yesus datang itu, walaupun imam-imam besar itu tidak melihat Kristus, tapi ada beberapa orang melihat yang benar itu. Cerita mengenai Simeon dan Hana. Ketika Yesus yang bayi itu dibawa. Ya kan, dibawa ke bait Allah. Mereka melihat, wah ini dia. Ini keselamatan yang diberitakan itu. Bagi Simeon dan Hana, keselamatan itu bukan keselamatan dari sakit penyakit. Bukan keselamatan dari ekonomi. Bukan keselamatan dari politik. Tapi keselamatan itu adalah kehidupan rohani di dalam Allah itu. Kehidupan di dalam Kristus itu keselamatan bagi mereka. Tapi bagi para imam-imam besar, keselamatan itu sesuatu yang bersifat natural, bersifat jasmani. Itu yang mereka harapkan. Bagaimana supaya mereka nggak kena kutuk, bagaimana supaya mereka nggak terhukum dengan melakukan hukum Taurat dan sebagainya itu.
Tetapi keselamatan yang dilihat oleh Simeon dan Hana itu kita bisa baca di dalam Lukas 2 ya. Di dalam Lukas 2 itu jelas sekali. Tercatat dalam Lukas 2. Kalau saya baca ungkapan daripada Simeon bagus sekali. Ayat 25, Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, orang benar dan saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan seterusnya dan seterusnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus dan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Itu Yesus masih bayi. Yesus masih bayi, belum bikin mujizat apa-apa. Simeon sudah tahu. Karena dia melihat isi hati Allah. Dia melihat sepanjang perjalanan perjanjian lama. Itu yang diberitakan itu bukan cuma spektakuler bangsa itu bisa selamat. Bukan hanya spektakuler bangsa itu memiliki tiang awan, tiang api. Tapi yang diberitakan sepanjang perjalanan itu Kristus. Waktu Yesus ketemu dengan Simeon, masih bayi. Simeon tahu ini keselamatan yang Allah beritakan. Ini Kristus sepanjang perjalanan. Imam-imam besar, depan mata mereka, Yesus lakukan mujizat. Itu pun mereka tidak mau melihat Yesus. Tidak bisa melihat Yesus. Itu tentu saja suatu hal yang sangat-sangat mengherankan. Begitu pula zaman sekarang. Hal yang sudah Allah hapuskan, seharusnya juga kita hapuskan. Kalau kita tidak hapuskan, kalau kita masih berlakukan, sama dengan kita tidak melihat realita zaman yang sekarang. Yaitu di mana Kristus sudah hadir sebagai kehidupan. Di mana Kristus sudah ditetapkan. Di mana hukum Taurat tidak lagi diterapkan. Di mana segala sesuatu yang perjanjian lama itu sudah tidak diberlakukan. Allah sampaikan hal-hal yang saya sampaikan ini juga kepada rasul-rasulnya. Allah sampaikan kepada mereka bahwa sudah ada perbedaan antara yang lama dengan yang baru itu. Kita tahu sepanjang tulisan Paulus banyak sekali. Dalam tulisan Paulus beberkan luar biasa hal itu. Bahkan Paulus menjadi saksi hidup yang beralih dari orang yang patuh kepada hukum Taurat, orang yang hidup dalam sepanjang perjalanan lama, perjanjian lama, orang yang memiliki pikiran sama dengan para ahli Taurat, karena dia juga ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Ketika dia melihat Kristus, dia beralih. Ketika dia melihat Kristus, sekali lagi ketika dia melihat Kristus. Bukan karena cuma dengar pengajaran orang, tapi dia melihat Kristus. Maka dia beralih. Kepada Simon Petrus, di dalam Kisah Rasul 10, itu juga Allah memperlihatkan. Simonnya orang yang sangat patuh dengan hukum Taurat. Tapi dalam satu peristiwa, di dalam peristiwa di Kisah Rasul 10, di mana Cornelius akan bertemu dengan dia. Saya baca dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. 9. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau haramkan. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kepada Petrus sekarang diperlihatkan apa yang dahulu mereka anggap haram, apa yang tertera di dalam hukum Taurat itu haram-haram, sekarang tidak lagi haram. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berlaku. Sehingga Allah dengan jelas katakan begini, di dalam pasal 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau haramkan. Saya senang sekali pernyataan ini. Apapun yang Allah nyatakan, kalau kita langgar, itu pelanggaran besar. Apa yang Allah hapus, tidak mungkin kita berlakukan lagi. Apa yang Allah katakan halal,
tidak boleh engkau nyatakan haram. Yang harus berubah siapa? Allah atau Petrus? Petrus yang harus merubah mindsetnya. Dulu dia melihat benda-benda itu haram. Sekarang dia harus melihatnya sesuatu yang halal. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah yang menyatakannya. Dan bahkan ketika dia bertemu dengan Cornelius. Cornelius itu adalah bangsa kafir. Bangsa kafir. Pasukan ya, perwira pasukan. Ketika dia bertemu dengan Cornelius, dia dalam ayat yang ke-28 pasal 10 itu, dia katakan begini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang-orang najis atau orang aku tidak tahir. Berubah. Dulu yang mereka melihat bangsa itu bangsa kafir, sekarang tidak lagi. Kenapa bisa berubah begitu? Karena tidak lagi berlaku. Nah, kalau 1, 2 tidak diberlakukan, terlihat nyata jelas, maka itu berarti seluruhnya. Begitulah sikap hukum Taurat. Kita tidak bisa hanya memberlakukan satu saja dan menganggap yang lainnya tidak berlaku. Kalau kita melanggar terhadap satu, maka kita juga akan melanggar terhadap seluruhnya. Tetapi sekarang tidak lagi itu menjadi hal yang sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena di hadapan Allah itu semua sudah dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Apakah tidak penting? Itu bagus, itu penting. Tetapi karena itu semua adalah gambaran. Bukan hanya peraturan-peraturan, bukan hanya hukum-hukum, bahkan hubungan-hubungan, perjanjian-perjanjian, gambaran-gambaran, bahkan tabernakelnya sendiri yang begitu megah, itu pun ditiadakan. Apalagi yang kita mau terapkan sekarang? Satu-satunya Allah ingin memperlihatkan pada kita bahwa harusnya kita hidup di dalam ciptaan yang baru. Kalau tidak, kita tidak pernah kenal ciptaan yang baru. Kita pikir ciptaan yang baru itu sesuatu yang lebih baik dari yang lama. Oh, dulu metodenya salah, sekarang kita perbaiki metodenya. Dulu memuji itu tidak tepuk tangan dan apa, sangat kaku. Sekarang kita harus tepuk tangan. Itu bukan perjanjian baru. Itu cuma cara, bentuk yang berbeda. Tidak ada nilai lebihnya jikalau kita tidak mengenal, jikalau kita tidak tinggal di yang baru itu. Karena apalah artinya bayangan? Bagaimana misalnya kalau katakan misalnya Pak Filipus lihat ada seekor jerapah begitu. Bagaimana Pak Filipus tahu jerapah itu bagaimana kalau hanya lihat bayangannya? Iya kan? Kita, oh dia warnanya hitam, padahal jerapah kan hitam putih. Iya kan? Oh dia hitam, kita tebak-tebak begitu. Tapi kalau kita lihat yang sebenarnya jerapah itu, maka dengan mudah kita akan mendeskripsikan bayangannya. Jadi kita bisa melihat bayangan itu dengan baik kalau kita melihat yang sebenarnya. Itulah sebabnya Paulus bertobat. Kenapa dia bertobat? Ketika dia mengenal Kristus. Dan pertobatannya bukan hanya, oke lah saya kenal Yesus, saya ikut dia. Tidak, dia lepaskan semuanya. Dan saya paling suka ayat-ayat Paulus yang katakan, dia anggap itu sampah, tidak lagi ada artinya. Karena Kristus tidak lagi bisa dikenal dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena semua itu cuma bayangan, gambaran. Kristus hanya bisa dikenal melalui fellowship dengan dia. Berhubungan dengan dia. Tinggal di dalam dia. Berjalan di dalam dia. Hidup di dalam dia. Hidup di dalam roh, berjalan dalam roh.